kalian menghadapi berbagai konflik yang muncul di suasana? Kita dari tim Suasana selalu mengadakan internal meeting itu setiap minggu, dan itu biasanya diawali dari hari Senin untuk membahas bagian-bagian internal yang ada di dalam Suasana untuk evaluasi dari minggu ke minggunya. Bagaimana kalian mengatasi dan menghadapi perubahan yang terjadi di dalam Suasana? Untuk di Suasana sendiri itu baristanya sering banget pergantian, lebih kayak ke banyak yang masuk ataupun yang keluar, dan untuk mengatasinya itu selalu sama. Untuk dari kitanya bagian sesama barista selalu mengajarkan SOP yang ada di dalam Suasana ataupun histori-histori yang ada di Suasana. Bagaimana Suasana membina kesehatan mental dan juga manajemen emosi karyawannya? Kalau setahu gue itu gimana cara membina dan mengendalikan emosi setiap karyawannya, ya pasti komunikasi sih. Komunikasi kayak biasanya gue ngajak ngobrol teman-teman barista tuh satu-satu untuk tahu perasaannya masing-masing gitu loh, jadi bisa tukar pikiran bareng gitu. Bagaimana implementasi teknologi dan digital dalam membantu kegiatan atau operasional perusahaan sehari? Di kondisi PPKM ini, menurut gue itu media digital itu membantu banget sih buat kegiatan operasional. Jadi kita bisa jualan di online juga kan. Jadi ngebantu banget sih. Bagaimana efektivitas dan efisiensinya, terutama bagaimana peran teknologi saat pandemik. Contohnya karyawannya diberlakukan WFH atau WFO. Untuk proses transformasi digitalnya sendiri di Suasana sudah berjalan dari sebelum-sebelumnya, dan banyak iklan yang sudah ada di Instagram dan e-commerce yang lain-lainnya, dan itu benar-benar berjalan dengan baik. Halo, nama gue Firman, gue Creative Director di Suasana Coffee, juga co-founder juga. Halo, gue Panji, gue partnernya Firman di Suasana Coffee. Kalau Suasana tadinya kita pengennya bikin Grab and Go tuh yang di Kemang. Setelah riset lagi, pola Grab and Go itu paling fit untuk pedestrian. Oke. Sedangkan di Jakarta kan masih banyak yang kendaraan. Akhirnya ke switch tuh. Sekarang kita Suasana sendiri, kita bikinlah suasananya di kopi kita, tapi optimis juga kalau kopi dibawa pulang bisa enjoy suasana masing-masing. Kalau desain sih kita karena based on namanya Suasana, kita kalau orang datang tuh pengennya lo bisa milih mau lo sukanya kayak gimana sih gitu. Kalau di luar kita setnya yang agak rapi, segala putih, segala macam, karena kita suka skandik. Tapi kalau misalnya orang ke dalam kayak surprise gitu, kayak agak lebih rustic, lebih industrial gitu. So kalau misalnya suka nuansa yang lebih rapi bisa di luar. Kalau misalnya yang suka rustic segala macam, industrial di dalam. Kita pertama ketemu Juli di Senali ya. Senali. Oktober kita buka, almost 3 bulan lah. 3 bulan, store pertama ya? Waktu Kemang emang kita bertahap gitu loh bangunnya. Kita running dulu, ada budget sedikit, tambah lagi. Ada budget sedikit, tambah lagi. Dulu emang kita ngejarnya, emang kita daily sales, kita bisa bangun lagi nih. Kita mulai dari 2017, which mean itu belum terlalu menjamur seperti sekarang. Tapi kalau ditanya kenapa yakin di industri ini, seharusnya semakin banyak pemainnya, demand-nya tuh berarti ningkat banyak, jadi semakin seru. Nah, menjadi PR buat kita dan mungkin kopi-kopi lain, cara nge-brandingnya. Branding yang bagus kan harus ada beda, nggak harus bagus banget, tapi beda. Kita tahu pas PSBB pertama sama PSBB kedua, ada hal yang berbeda dari behavior masyarakat gitu. Cuman strategi pertama waktu PSBB 1 tuh awalnya kita nggak mau ngeluarin si botolan ya. Awal karena kayak everyone keluarin botolan, terus habis itu akhirnya karena kok nggak shifting nih gitu si salesnya, akhirnya yaudahlah gue ngobrol sama Panji kayak yaudah coba deh kita ikutin semua kayak teman-teman lain yang ngeluarin botolan, dan akhirnya it's very works. Hari pertama tuh pas pertama kali botolan kita kejual semuanya botol yang kita punya. Nah
Nah, akhirnya kita manfaatin juga teman-teman influencer yang lagi gratis. Mereka juga kerjaannya nggak ada kan saat itu. Kebetulan kita cuma minta tolong, Jo, gue kirim kopi ya. Oke, santai, kirimin semua. Gitu sih. Ya mereka juga tahu kan kondisinya kita jualan susah. Betul-betul cukup suportif sih teman-teman influencer ya. Jadi akhirnya saat pandemi kemarin. Jadi akhirnya membantu banget kita waktu pandemi pertama, dan akhirnya kita dapat sebenarnya selama 3 tahun gain sales tertinggi itu waktu PSBB pertama sebenarnya. Gimana cara Suasana Kopi menjaga, memperkuat, dan membina budaya kerja tim, keberagaman tim? Kalau dari Suasana Kopi sendiri itu kita kan di setiap shift itu ada 2 shift setiap hari, ada shift pagi dan shift closingan. Nah itu biasanya kalau pergantian shift dari shift pagi ke closingan, kita tuh biasanya ngobrol dulu handover kurangnya apa di hari ini segala macam. Jadi menurut gue itu salah satu cara untuk Suasana Kopi memperkuat timnya. Itu sih. Mana proses transformasi digital di Suasana Kopi tersebut berjalan? Menghilangkan hal-hal negatif sih yang ada di perusahaan itu, sama ada reward dan apresiasi menurut saya. Itu aja sih. Bagaimana keseimbangan peran pria dan wanita dalam perusahaan? Menurut saya sih untuk keseimbangan pria dan wanita di Suasana Kopi sih cukup seimbang ya, karena cewek-cewek di Suasana Kopi juga nggak yang manja-manja banget gitu. Mereka yang sering juga, yang cowoknya juga yang nggak lembek juga. Jadi kayak untuk kesetaraan gendernya untuk kerjaan sih sama rata sih. Gitu aja sih, Kak. Apa tantangan terbesar kalian dalam penjualan di masa pandemi COVID-19, terutama terhadap perubahan offline menjadi online? Tantangan terbesar pandemi sekarang sih menurut gue, dulu kan kita kenceng banget di offline, sekarang online-nya lebih kenceng nih. Jadi mau nggak mau kita harus standby di depan HP Suasana Kopi supaya bisa respon terus customer sama menghindarin komplain sih. Kalau dari gue sih tantangan terbesar gue lebih ke buat ke pengurangan karyawan sih ya. Banyak yang diliburin, kayak pegawai part time. Terus lebih ke mental kita tuh harus kuat, karena keseharian kita tuh nggak kayak biasanya, benar-benar berubah. Kalau biasanya kita sibuk buat bikin produk atau apa segala macam, sekarang kita lebih sibuk untuk nyari kesibukan kita sih, agar kerja kita lebih produktif aja sih gitu. Udah, kalau dari gue sih berbeda aja sih vibes-nya, yang tadinya ketemu customer secara langsung jadi kayak melalui online aja gitu. Lebih sering ketemu driver ojol, terus ya lebih dapat komplain dari online sih, gitu aja. Untuk store yang di Suasana Kopi Kemang itu mengalami penurunan sales sudah pasti, dan kebanyakan orang-orang memilih ngopi itu adalah nongkrong. Jadi ya untuk dine in kita mengalami penurunan, dan customer yang datang juga jadi sepi. Kalau dari gue pribadi, kayak gue lebih jarang sekarang untuk langsung ngobrol sama customer, karena kan selain gue harus menjaga kesehatan gue pribadi, gue juga harus mikirin kesehatan customer gue. Jadi untuk menjaga kesehatan itu yang menurut gue lumayan kesulitan sih sekarang, cuman udah mulai terbiasa.